Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Mutiara Putri Aldi dengan NIM 190337170 dan Syakila Zulima Marindra dengan NIM 190338183, yaitu rancangan asesmen berbasis komputer dengan memanfaatkan aplikasi Live Worksheet. Nah, landasan religiusnya ada Quran Surah Al-Imran ayat 190 dan Quran Surah Al-Ankabut ayat 2-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Dalam ayat 190 ini menjelaskan bahwa sesungguhnya dalam tatanan langit dan bumi, serta keindahan, perkiraan, dan keajaiban ciptaannya, juga dalam silih bergantinya siang dan malam secara teratur sepanjang tahun yang dapat kita rasakan langsung pengaruhnya pada tubuh kita, dan cara berpikir kita karena pengaruh panas matahari, dinginnya malam, dan pengaruhnya yang ada pada dunia flora dan fauna, merupakan tanda dan bukti yang menunjukkan keesaan Allah, kesempurnaan pengetahuan, dan bukti penciptaan Allah yang Maha Kuasa. Nah, yang surat kedua, Quran Surat Al-Ankabut ayat 2-3. Ahasiban nasa ay yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanal kazibin. Yang artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Nah, pada Quran Surah Al-Ankabut ayat 2-3 ini Allah menyebutkan proses evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui orang yang benar keimanannya dan orang yang berdusta. Ayat ini dapat dijadikan sebagai landasan religius pelaksanaan asesmen pada mata pelajaran fisika yang merupakan suatu proses evaluasi dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang. Landasan yuridis yang pertama, negara Indonesia adalah negara hukum. Demikian bunyi pasal 1 ayat 3 hasil amandemen ketiga. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Sisdiknas adalah merupakan aturan pelaksanaan dari landasan ideal dan struktural negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketiga, Permendikbud Nomor 59 Tahun 2014 Lampiran 1 yang berisikan tentang penyempurnaan pola pikir. Yang keempat, asesmen nasional melalui asesmen kompetensi minimal, survei karakter, dan survei lingkungan belajar ditetapkan oleh Kemendikbudristek dengan SK Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2021. Yang pertama, ada pengertian Live Worksheet. Live Worksheet atau lembar kerja langsung adalah lembaran-lembaran yang berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Live Worksheet merupakan website yang memungkinkan siswa untuk mengubah lembar kerja tradisional yang dapat dicetak seperti DOC, PDF, JPG, dan lain sebagainya menjadi latihan interaktif sekaligus otomatis mengoreksi. Adapun siswa dapat menyelesaikan lembar ini secara online dan mengirimkan jawaban mereka kepada guru. Selain itu, lembar kerja interaktif ini juga memanfaatkan keuntungan yang ditawarkan oleh teknologi baru yang diterapkan pada pendidikan, yang mana dapat mencakup suara, video, pilihan ganda, dan lain sebagainya, dan latihan lisan yang harus diselesaikan siswa dengan menggunakan mikrofon. Selanjutnya, nah yang kedua ada kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Live Worksheet ini. Selanjutnya, kelebihan Live Worksheet yang pertama, memiliki koleksi ribuan lembar kerja interaktif atau template yang mencakup banyak bahasa dan mata pelajaran. Nah, pada Live Worksheet ini
Ada sekali banyak template yang bisa diakses oleh guru, sehingga guru bisa langsung membagikannya kepada siswa. Akan tetapi jika guru ingin membuat soal yang baru, itu juga akan lebih bagus. Yang kedua, menunjukkan adanya respon yang baik dari para subjek uji coba. Yang ketiga, peserta didik lebih interaktif dan memotivasi. Yang keempat, dapat diakses di mana saja dan kapan saja, fleksibel, serta menghemat kertas. Selanjutnya, sedangkan kekurangannya, yang pertama, perlunya pemberian pelatihan dan sosialisasi bagi guru, agar dapat mengembangkan soal atau latihan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang didesain khusus untuk meningkatkan keterampilan dan keefektifan pembelajaran. Nah, belum semua guru memahami cara membuat berbagai variasi pembelajaran ini. Yang kedua, diperlukannya banyak pernyataan jawaban yang benar pada soal bentuk soal esai. Next. Nah, ini soal-soal dari kelompok kami. Yang pertama ada AKM SMP yang literasi. Nah, teman-teman bisa membaca pada soal tersebut ada soal mengenai bacaan mengenai gelombang bunyi. Nah, bisa dilihat pertanyaannya yaitu manakah gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi yang besar? Nah, setelah teman-teman membaca bacaan ini, teman-teman bisa menyimpulkan mana gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi yang besar. Nah, kita dapat memilih lebih dari satu jawaban. Jika jawabannya sinar gamma, sinar UV, dan cahaya tampak, maka bisa ditekan dengan menekan 3 kotak tersebut. Nanti simulasinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, yang kedua, soal kedua. Berdasarkan teks tersebut, berdasarkan teks yang awal, mengapa sinar X mampu membantu kita melihat tulang yang ada di sebalik tubuh? Nah, ini merupakan contoh bentuk dari uraian singkat. Teman-teman juga bisa menjawabnya pada kotak yang tersedia. Nah, selanjutnya ada soal numerasi. Nah, pada soal yang pertama, kita dahului dulu dengan penalaran, yaitu saya bacakan dulu soalnya. Selalu kita melihat pada persambungan besi rel kereta api terdapat celah yang memisahkan antara batang besi satu dengan yang lainnya. Hal ini bukan tanpa alasan. Celah-celah ini merupakan ruang yang diperlukan sebagai tempat besi memuai. Setiap logam pada umumnya akan memuai akibat pemanasan. Tidak terkecuali besi. Jika dipanaskan, besi akan mengalami pertambahan panjang. Pemuaian yang terjadi pada rel kereta api termasuk ke dalam jenis pemuaian panjang, yaitu bertambahnya ukuran panjang suatu benda karena menerima kalor. Pada pemuaian panjang lebur dan tebal sangat kecil dibandingkan dengan nilai panjang benda tersebut. Nah, langsung kita ke soalnya. Pada saat dilakukan pemasangan rel kereta api, suhu udara sekitar 27 derajat Celcius. Panjang tiap batang rel adalah 1,75 meter. Suhu tertinggi yang pernah dicatat di daerah itu adalah 37 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang besi adalah 1,2 kali 10 pangkat min 5, maka jarak antar rel pada waktu pemasangan agar rel tidak bengkok adalah, nah, jika teman-teman sudah mendapatkan jawabannya, di sini opsi yang benarnya yaitu 1,75 kali 10 pangkat min 4 meter. Nah, teman-teman bisa mengklik kotak C. Selanjutnya ada soal yang soal 7. Di sini kami tidak memaparkan semua soalnya. Pada soal AKM yang SMP, kami membuat 11 soal, dan pada soal AKM SMA, kami membuat 14 soal. Jadi totalnya ada 25 soal. Jadi tidak memungkinkan untuk menampilkan ke semua soalnya. Nah, soal yang kedua ini, seorang anak laki-laki dan perempuan mengikat 2 tali pada sebuah cincin dan bermain untuk mencari tahu siapa yang lebih kuat. Anak laki-laki mengambil salah satu tali dengan mengerahkan gaya sebesar 11 Newton. Sementara anak perempuan itu menggunakan gaya 13 Newton pada waktu yang sama. Jika keduanya menarik tali ke arah yang berbeda, siapa yang akan menang? Nah, di sini opsi yang benarnya adalah B, anak perempuan. Teman-teman bisa mengklik opsi B atau kotak B. Selanjutnya ada AKM SMA. Teman-teman bisa baca. Saya langsung baca ke soalnya.
Jika gravitasi hilang, apa yang akan terjadi pada hewan dan tumbuhan? Jelaskan jawabanmu. Ini merupakan contoh soal uraian atau uraian singkat. Selanjutnya, ini masih soal literasi. Yang kedua, itu ada kantong udara. Bisa diambil dari artikel. Nah, soalnya yaitu berdasarkan teks kantong udara tersebut, bagian kalimat yang terkait dengan penerapan hukum 1 Newton adalah siswa disuruh untuk mencari makna tersirat pada artikel yang telah dipaparkan. Maka bisa dijawab pada kotak yang tersedia. Selanjutnya, nah ini numerasi. Ada soal 7, soal 8, dan soal 9. Teman-teman bisa lihat. Nah, saya langsung saja ke cara penggunaan live worksheet dalam penerapan ANBK. Nah, yang pertama, kita membuat soal-soal di Microsoft Word atau PPT. Jika kita ingin membuat di Microsoft Word, bagus, cuman terlihat agak monoton. Tetapi jika ingin lebih menarik, maka teman-teman bisa menggunakan atau membuat soalnya di PPT, karena itu lebih interaktif. Nah, yang kedua, mendesain tampilan sebagus mungkin agar menarik perhatian siswa. Seperti yang saya katakan tadi, buat soal di PPT. Nah, yang ketiga, mengubah file dari Microsoft Word atau PPT menjadi PDF. Yang keempat, membuat akun live worksheet dengan mengunjungi link berikut https www.liveworksheet.com. Selanjutnya, klik bagian teacher access dan register pada sudut kanan atas. Nah, selanjutnya, isikan data yang diperlukan seperti nama, user, password, dan email. Nah, setelah data yang kita isikan tadi, maka akan ada balasan email untuk mengaktifkan akun kita. Nah, kita klik link balasan dan akun sudah aktif. Caranya sangat gampang. Nah, kita lanjut untuk mulai pembuatan soal, yaitu dengan klik Make Interactive Worksheet, pilih Get Started. Nah, selanjutnya kita akan diarahkan ke halaman upload file. File yang disarankan seperti yang saya katakan tadi itu berformat PDF, JPG, atau PNG dengan kapasitas maksimal 5 MB. Kemudian kita klik Choose File and Upload. Nah, tampilan file kita saat sudah terupload adalah sebagai berikut. Nah, jika sudah terupload, maka akan terlihat seperti gambar yang kanannya. Pada keterangan nomornya, yang nomor 1 itu edit. Kita bisa mengedit file agar menjadi interaktif. Yang kedua, preview, yaitu mengetahui hasil pekerjaan kita yang belum selesai atau yang sedang berlangsung. Yang ketiga, save, itu menyimpan hasil pekerjaan. Yang keempat, discard, menghapus pekerjaan. Yang kelima, update background, mengganti background. Yang keenam, help, yaitu penjelasan beberapa hal terkait live worksheet. Yang ketujuh, seperti tanda panah kembali itu merupakan undo atau redo, memajukan atau memundurkan pemerintah. Nah, agar soal yang kita buat tadi menjadi interaktif, maka klik edit. Selanjutnya, ini ada beberapa coding ya. Untuk soal pilihan ganda, codingnya seperti apa, isian singkat dan esai seperti apa, dan menjodohkan seperti apa. Nah, untuk soal pilihan ganda, kita buat kotak di jawaban. Untuk jawaban benar, codingnya adalah select yes. Sedangkan jawaban salah, select no, tanpa spasi. Sedangkan untuk isian singkat dan esai, ketik kunci jawaban satu kata atau angka atau beberapa kata. Nah, agar satu angka itu untuk isian singkat, agar tidak menghasilkan multitafsir jawaban. Dan yang ketiga ada soal menjodohkan, join arrow. Caranya, coding yang dibuat antara pertanyaan dan jawaban itu sama, yaitu join dan kode. Nanti akan dijelaskan lebih rincinya oleh rekan saya. Selanjutnya. Nah, setelah soal yang kita buat tadi, kita simpan file. Yaitu kita klik save pada kiri atas tadi. Setelah itu akan muncul notif seperti berikut. Nah, kita pilih bagian kiri. Yes, I want to share my worksheet with other teacher. Nah, setelah itu kita akan diminta untuk mengisi data. Setelah itu kita save. Nah, setelah kita men-setting worksheet-nya, kita copy link dan bagikan ke siswa. Nah,
Teman-teman atau kita sebagai guru bisa melihat hasil pekerjaan siswa, kita klik nama akun pada bagian kanan atas, lalu kita pilih notification. Nanti akan terlihat siapa saja yang sudah mengisi live worksheet dan nilainya. Selanjutnya, nah, itu tadi cara penggunaannya, penggunaan live worksheet. Nah, mungkin hanya sekilas saja untuk simulasi nanti akan dijelaskan. Nah, ini indikator validasi aplikasi live worksheet. Yang pertama, ada subject matter. Apakah struktur isi itu sudah sesuai dengan tujuan yang dicapai? Yang kedua, auxiliary information, informasi tambahan seperti petunjuk penggunaan aplikasi, bantuan, dan hasil akhirnya. Yang ketiga, ada affective consideration. Aplikasi ini bisakah memotivasi siswa untuk belajar lebih? Yang keempat, interface. Kemenarikan penulisan teks dan tampilan animasi seperti PPT tadi. Yang kelima, navigation. Navigasi dibuat semudah dan sejelas mungkin sehingga siswa tidak kesulitan mengakses aplikasi. Yang keenam, pedagogi, yaitu adanya kontrol pertanyaan dan umpan balik. Yang ketujuh, robustness. Aplikasi tidak pernah gagal atau error. Nah, ini validasi yang telah kami dapatkan setelah membagikan beberapa pertanyaan kepada 5 orang validator ya. Nah, yang pertama itu ada subject matter, auxiliary information, affective consideration, interface, navigation, pedagogi, dan robustness. Nah, mungkin ini terlupa. Berdasarkan hasil validasi semuanya ini, kita dapatkan rata-rata per aspek. Sebagaimana bisa teman-temannya pada grafik ya. Nah, rata-ratanya itu yaitu 87%. Sehingga kami bisa menyimpulkan bahwa aplikasi ini siap dan layak digunakan sebagai aplikasi asesmen berbasis komputer. Nah, sekian dari saya. Untuk simulasinya akan dijelaskan oleh rekan saya, Syakila Zulima Marindra. Kepada Syakila, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada rekan Mutiara. Selanjutnya saya akan mensimulasikan tentang penggunaan aplikasi berbasis website Live Worksheet. Yang pertama kita masuk ke browser, lalu kita klikkan link dari Live Worksheet yaitu liveworksheet.com. Lalu kita masuk ke halaman utama dari aplikasi Live Worksheet. Tampilannya seperti ini. Ada beberapa contoh soal-soal yang telah dibuat oleh guru-guru yang menggunakan aplikasi Live Worksheet. Di sini kita untuk membuat akun, kita tekan teacher access, lalu kita mengisikan, kita tekan register. Ada beberapa informasi yang harus kita lengkapi. Yang pertama ada username. Kita buatlah username dengan password-nya bebas. Lalu selanjutnya kita ulangi password-nya. Lalu email yang akan kita gunakan. Lalu repeat email. Lalu negara kita. Lalu mengisikan captcha. Verifikasi. Dan kita klik ini dan register. Di sini kita disuruh untuk mengecek email yang sudah kita daftarkan tadi. Ini adalah emailnya. Ini ada masuk email baru. Kita disuruh untuk mengikuti link yang ini. Oke, karena kita sudah teraktivasi, kita akan login dengan akun yang telah kita daftarkan tadi. Tekan enter. Nah, kita sudah masuk ke halaman akun kita sendiri. Selanjutnya kita akan mengupload soal yang telah kita buat. Kita tekan Make Interactive Worksheet, lalu Get Started. Nah, di sini langkah pertama kita disuruh mengupload worksheet yang telah kita buat. Di sini kami telah membuat desain dari worksheet seperti berikut ini. Di sini ada contoh soal asesmen SMP yang telah kami desain. Caranya bebas, dibuat oleh guru sekreatif mungkin.
dengan melampirkan jika ada teks, kita tampilkan teks, lalu pertanyaan, ada jawaban. Di sini ada beberapa contoh soal, dan di sini ada contoh soal untuk asesmen SMA. Dengan bebas, guru dapat mendesain sekreatif mungkin. Nah, file ini akan kita upload ke bagian ini. Kita tekan pilih file. File yang kita pilih dapat berupa PDF, PNG. Sini kita upload soal yang SMP. Open. Size limitnya yaitu 5 MB. Kita tekan upload. Kita tunggu loadingnya beberapa saat. Nah, selanjutnya ini dari tampilan yang telah kita desain tadi. Selanjutnya untuk membuat kolom-kolom yang bisa diisi oleh siswa, caranya cukup dengan klik, tarik, kita tentukan ukurannya seberapa yang kita mau. Itu untuk mengisi, jika salah kita kembalikan. Kita ulangi lagi langkah yang sama. Nah, ini kolom untuk nama, ini kolom untuk NISN. Selanjutnya ini ada contoh soal pilihan ganda kompleks, ada 6 pilihan. Kita akan membuat tombol-tombol ini berfungsi untuk dapat diklik oleh siswa sebagai pilihan. Pada soal ini, jawaban yang benar adalah gelombang mikro dan gelombang radio. Di kolom yang benar, kita input perintah select titik 2 yes, untuk jawaban yang benar. Kita kopaskan ke gelombang radio. Dan untuk jawaban yang salah, kita input perintah select titik 2 no, yang kita kopas ke kolom yang salah lainnya. Jika telah selesai sebagai berikut. Selanjutnya ada contoh soal esai. Seperti biasa, kita buat kolom untuk menjawabnya terlebih dahulu. Lalu kita input kunci dari jawaban soal ini. Kuncinya sudah saya buat di sini. Kita input ke sini, kunci jawabannya. Terus selanjutnya ini sama soal esai juga. Ini soal pilihan ganda juga, dan ganda kompleks. Sini soal esai, dan di sini ada contoh pilihan ganda biasa dengan 4 pilihan jawaban. Seperti biasa, kita aktifkan dulu tombol-tombolnya dengan cara mengklik, lalu tarik. Untuk jawaban yang benar, kita input perintah select yes. Untuk jawaban yang salah, select titik 2 no. Kita kopaskan ke bagian yang salah lainnya. Nah, jika dia setelah selesai untuk semua soal, kita tekan ini yang save. Ada 2 pilihan, kita dapat men-share ke guru yang lain, seperti yang ada di halaman utama tadi, atau kita dapat membuat soal ini tetap private, kita tekan yang ini. Lalu ada perintah untuk mengisikan judul dari worksheet ini. Soal AKM, saya buatnya di sini soal AKM SMP, kita tekan save. Ini adalah link yang akan kita bagikan ke siswa nantinya. Saya kopas ke sini. Lalu kita tekan open worksheet. Ini adalah tampilan yang akan siswa isi nantinya. Sini ada kolom untuk mengisi nama, NISN. Ada beberapa aturan sebelum mengerjakan soal. Nah, di sini ada tombol-tombol yang dapat dipilih oleh siswa. Di sini ada kolom untuk mengisi jawaban. Sini juga ada pilihan. Nah, lalu kita coba masuk sebagai siswa dengan cara mengklik link ini. Tunggu beberapa saat, lalu muncullah di sini pada browser. Berikut contohnya, kita buat contoh siswanya, namanya Sarah, lalu NISN-nya 25136. Berikut ada persiapan yang harus dilakukan oleh siswa sebelum ujian. Lalu ada di sini teks literasi. Jawabannya adalah ini, gelombang mikro dan radio. Di sini ada dengan kunci jawaban berikut. Sini ada soal esai dan contoh soal pilihan ganda.
Kita coba membuat jawaban yang salah. Di sini kunci jawabannya D, kita buat B. Nah, jika dirasa sudah siap untuk mengisi semua soal, sudah siap untuk mengisi semua jawaban, kita tekan finish. Ada dua pilihan, check my answer atau email my answer to my teacher untuk mengirim nilai dari soal yang kita kerjakan. Di sini ada perintah untuk mengisi nama lengkap. Terus levelnya tadi karena SMP berarti 8. Subjeknya assessment. Lalu email dari guru yang, jadi nanti sebelum ujian guru memberikan email yang harus diisikan nanti di sini oleh siswa. Tekan send. Di sini ada itu informasi bahwa jawaban kita telah terkirim ke guru. Di sini kita dapat mengetahui nilai dari kita, yaitu 8/10. Kenapa? Karena tadi ada jawaban yang salah. Di sini yang benar, seperti kolomnya hijau ini benar. Nah, ini yang salah. Tadi seharusnya kuncinya ini, kita jawab ini, dia akan merah. Nah, jadi sebagai guru kita dapat mencek jawaban dari siswa. Kita masukkan dulu email kita dan password. Atau username atau email dengan password. Tekan enter. Pada bagian my email box. Di sini terdapat contoh jawaban dari siswa. Nah, di sini ada Sarah dengan nilai 7,5/10. Kita dapat mencek jawaban dari dia. Berikut yang salah. Baiklah, mungkin sekian dari saya tentang simulasi penggunaan aplikasi Levelship berbasis website ini. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.